Kang, saya sudah banyak nih prospek sana sini, tapi ujung-ujungnya saat sudah saya kasih press list, malahan konsumen itu kabur. Halo, kembali lagi di channel saya, Ahmad Sae. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat melakukan prospek online. Karena tidak sedikit member ya di luar sana yang mempertanyakan, Kang, gimana sih cara prospek yang baik itu? Kang, gimana sih caranya biar konsumen itu mau untuk diajak survei lokasi? Kang, saya sudah banyak nih prospek sana sini, tapi ujung-ujungnya saat sudah saya kasih press list, malahan konsumen itu kabur. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh marketing properti yang tanpa disadari yang mengakibatkan konsumen itu justru malahan meninggalkan kita tanpa ada kabar. Nah, kita akan bahas ya, kenapa sih kesalahan itu, dan teman-teman wajib juga mengetahuinya supaya tidak terulang kembali dan bisa mengajak konsumennya untuk datang ke lokasi. Baik, di sini ada beberapa kesalahan yang sering banget dilakukan oleh kita sebagai agent properti. Kesalahan yang pertama yaitu kita sebagai agent properti itu terlalu fokus menjual. Ya, yang pertama, kesalahan yang pertama itu adalah kita terlalu fokus menjual sehingga kita itu sering mengabaikan apa yang diperlukan oleh konsumen. Kita hanya fokus menjelaskan produknya kita hanya fokus memberikan benefit apa yang dimiliki oleh properti yang kita jual, sehingga kita lupa sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Nah, hal itu sering sekali dilakukan, dan sering juga konsumen itu pasti dia merasa kurang tertarik terhadap properti yang kita tawarkan. Ya, karena apa? Karena apa yang dibutuhkan dia itu tidak mendapatkan jawaban dari apa yang disampaikan oleh kita. Nah, itu teman-teman wajib banget hindari kesalahan yang pertama. Jadi jangan terlalu fokus untuk menjual, tapi jadilah pendengar yang baik, sehingga kita akan lebih tahu nih apa yang menjadi kebutuhan konsumen, apa yang menjadi kendala konsumen untuk mau membeli rumah di kita. Kesalahan yang kedua yaitu kita terlalu cepat memberikan press list ya. Nah, ini juga sering sekali dilakukan oleh agent properti tanpa kita sadari ya. Ketika mendapatkan konsumen, tahu-tahu dia langsung nanya, halo Pak, boleh minta press listnya? Dan ketika konsumen menanyakan seperti itu, kita sebagai agent properti tanpa basa-basi juga langsung kita berikan press listnya, sehingga hampir kebanyakan konsumen setelah dia mendapatkan press listnya pasti dia akan pergi. Kenapa? Karena hampir kebanyakan konsumen yang seperti itu dia hanya membutuhkan pembanding gitu ya, sehingga konsumen pasti akan pergi tanpa ada kabar lagi. Nah, harusnya seperti apa sih ketika kita prospek? Jadi saat kita prospek ya, selain yang pertama tadi harus menjadi pendengar yang baik ya, kita juga harus coba mengedukasi terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan kebutuhannya apa, kekurangannya apa, terus kendala yang dihadapinya apa, kita fokus berikan solusi ya, bukan malahan kita memberikan press listnya. Kang,
tapi orangnya nanya terus gitu. Lah terus gimana dong kalau seumpama kita nggak mau memberikan press listnya, sedangkan orangnya nanya terus. Nah, jika yang dihadapi oleh teman-teman di sini konsumen menanyakan tentang press list terus, berikan daftar ya, daftar harga, tapi hanya sebatas gambaran aja. Jadi bukan daftar harga yang full. Ya. Jadi daftar harga sebagai gambaran aja. Misal harga rumah di sini 500 jutaan. Ya. Realnya 500 juta 900. Nah, kita jangan berikan dengan harga yang full seperti layaknya press list, tapi kita hanya kisaran aja yang kita berikan. Dan itu bentuknya juga melalui chattingan, bukan press list yang kita berikan. Ya. Nah, setelah kita memberikan simulasi untuk harga, kita bisa mempertanyakan kembali ke konsumen tersebut kemampuannya untuk membeli rumah itu dengan harga berapa, sehingga nanti kita bisa sesuaikan dengan properti yang nanti kita akan tawarkan juga ke konsumen. Jangan langsung kita berikan press listnya, intinya di situ ya. Hampir kebanyakan konsumen yang kita berikan press listnya pasti dia akan kabur tanpa ada kabar. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang ketiga yang sering sekali dilakukan oleh marketing properti yaitu kurangnya komunikasi yang baik. Kurang komunikasi. Ketika kita prospek, membangun hubungan, membangun komunikasi itu penting. Jadi tidak hanya kita menawarkan aja, tapi kita harus membangun hubungan, membangun komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu seperti apa? Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah. Ya, jadi layaknya kita ngobrol. Bukan komunikasi satu arah. Layaknya kita belajar, seorang dosen dengan mahasiswanya, seorang guru dengan muridnya. Enggak seperti itu. Komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah. Ada tanya jawab di situ. Ya. Jadi ketika dia nanya, kita jawab dan kita balik nanya kembali ke konsumen. Sehingga di situ ada percakapan yang baik, komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, tentunya nanti bisa akan meningkatkan trust juga. Sehingga ketika nanti kita ada penawaran itu bisa diterima dengan baik oleh konsumen kita. Jadi teman-teman di sini wajib banget membangun komunikasi yang baik. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu terlalu memberikan janji-janji yang berlebihan. Nah, ini juga menjadi bumerang buat kita sendiri tentunya ya. Janji-janji yang terlalu berlebihan itu akan balik kepada kita, apalagi janji itu tidak bisa kita penuhi. Pastinya justru bukan malahan tertarik. Konsumen itu justru malahan masa iya sih, justru seperti itu. Karena apa? Karena janji yang kita berikan itu terlalu berlebihan. Nah, berikan benefit ya, ataupun mungkin bonus-bonus yang memang relevan aja, tapi munculkan fitur ataupun kelebihan-kelebihan yang lainnya untuk menunjang kebutuhan dari si konsumen tersebut ya. Misal seperti ini, ketika kita mau menawarkan dengan promo yang sedang berlaku, itu biasanya saya lakukan untuk mengajak orang supaya mau segera datang ke lokasi. Misal seperti ini, halo Kak, kebetulan nih saat ini kita sedang ada promo dapat TV 32 in tanpa diundi, khusus hanya di minggu ini. Nah, penawaran seperti ini biasa saya lakukan untuk mengajak orang supaya datang ke lokasi. Tapi kita jangan pernah berikan janji-janji yang berlebihan. Oh tenang Kak, nanti kalau semua mau booking di sini, nanti
akan saya berikan AC, padahal di promonya nggak ada AC. Kemudian nanti kita janjiin, wah pasti nanti saya bantu, saya sampai ibu bapak mendapatkan rumahnya tanpa harus pusing-pusing nanti mikirin berkasnya. Nah, hal itu kan yang sering banget dilakukan oleh agent properti, tapi belum tentu bisa dijalankan ataupun direalisasikan. Ya, jadi kita lebih fokus ke permasalahan yang konsumen hadapi, kemudian kita berikan value lebih dari properti yang kita tawarkan. Misal seperti ini. Kalau seumpama mereka memang mencari rumah yang lokasinya strategis, kita berikan value dari perumahan itu. Oh, lokasinya kita itu cuma 5 menit ke stasiun, misal gitu. Cuma 5 menit ke tol. Jadi sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka itu terpenuhi di kelebihan di properti yang kita pasarkan. Ya. Adapun bonus ataupun gimmick yang nanti kita berikan hanya sebatas untuk menarik orang supaya cepat datang ke lokasi. Nah, 4 kesalahan ini itu sering banget dilakukan oleh marketing properti, sehingga apa? Sehingga banyak konsumen ataupun lead yang masuk tapi ujung-ujungnya apa? Ditinggal pergi sama konsumennya. Karena apa? Yang pertama, saya ulangi lagi, kita itu sebagai agent properti terlalu fokus untuk menjual propertinya, sehingga konsumen akan merasa dijualin, gitu ya, tanpa kita memikirkan apa yang menjadi kebutuhan si konsumen. Yang kedua, kita langsung berikan price listnya, ya, tanpa kita mengetahui nih kemampuan konsumen itu seperti apa sih, gitu kan. Nah, kita itu harus gali dulu lebih dalam tentang kebutuhannya, tentang keinginannya, barulah nanti kita bisa berikan kisaran harga yang memang relevan untuk mereka jangkau. Dan ketiga, kurangnya komunikasi. Ini salah satu kesalahannya ya. Kurangnya komunikasi yang baik itu menjadikan konsumen juga malas untuk menerima masukan ataupun menerima penawaran dari kita. Dan yang keempat, janji yang berlebihan. Janji yang berlebihan ini juga sama ya. Ketika kita memberikan janji yang berlebihan juga nggak rasional, sehingga konsumen malah merasa curiga dan merasa tidak percaya kepada kita. Ya, nah 4 poin ini teman-teman itu wajib banget mulai dikurangin. Ya, berikan yang terbaik dan berikan yang realistis dengan penawaran yang ada. Jadi seperti itu ya kesalahan yang sering dilakukan oleh agent properti. Jangan sampai ini teman-teman lakukan terus-menerus karena akan mengganggu dari penjualan propertinya teman-teman semua. Oke, sampai di sini videonya. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Kalau semua ada materi yang mau dibahas, boleh komen di video ini.